Terima kasih buat waktunya. Di sini kita akan belajar tentang diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh teman-teman kita guru penggerak. Yang pertama, kita akan mendengar kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Ibu Calon Guru Penggerak dan seterusnya ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Baik, saya sebagai kepala sekolah membuat acara untuk tahun ini dan rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Nah, saya berharap dengan adanya acara ini, kegiatan ini, saya minta kepada rekan-rekan ibu untuk bisa melanjutkan ke depannya calon guru penggerak di angkatan 12 tersebut. Maka dari itu, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, mari kita menciptakan bagaimana proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di acara pembukaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita sampaikan kepada guru penggerak apa yang ingin disampaikan kepada kita dan kita memberikan umpan balik. Baik, terima kasih kesempatan buat saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru tenaga pengajar SD Negeri 15 8055 Pinang Sore 15. Izin Bapak dan Ibu, saya memperkenalkan nama saya Trivena Bulan, calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih buat Bapak dan Ibu yang telah memberi waktu sehingga saya bisa diseminasi kegiatan budaya positif pada hari ini. Nantinya harapan saya semoga kita yang masih muda bisa menjadi guru calon guru penggerak angkatan berikutnya. Itu harapan saya. Buat Bapak dan Ibu, sebagai motivasi di awal ini, menjadi guru penggerak tidak rugi kita Bapak Ibu, karena kita bisa menambah ilmu, wawasan, teman, dan banyak yang kita dapatkan pengalaman baru dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Maka sebelum kita memulai, alangkah baiknya dulu kita berdiri untuk semuanya. Saya undang Bapak Ibu, kita berdiri. Caranya teguh konsentrasi. Jadi Bapak Ibu seperti ini ya, teguh konsentrasi. Konsentrasi. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu 3 kali. Pertama 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6. Konsentrasi. Oke, mari Bapak Ibu semua dalam semangat 3, 2, ya. Konsentrasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan materi saya tentang budaya positif di kesempatan ini. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini ada di pikiran kita apa sih itu budaya positif. Nah, mungkin dalam pikiran kita terpikir nggak sama kita setelah mendengarkan
kata budaya positif ini. Kira-kira Bapak dan Ibu, ada enggak yang bisa kita bayangkan sebelum kita masuk ke materinya? Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan saya masukan tentang budaya positif ini? Kira-kira apa itu budaya positif sebetulnya? Iya, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Boleh. Kira-kira apa kebiasaan-kebiasaan kita yang di sekolah kita ini? Yang kita katakan bahwa itu adalah budaya positif, salah satunya contoh. Disiplin, betul. Datang tepat waktu. Itu budaya positif kan, Bu? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mantap. Nah, gitu. Lalu berpakaian rapi dan bersih. Itulah salah satu budaya positif kita di sekolah ini. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif ini kami yakin Bapak dan Ibu telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid untuk berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting dengan mengembangkan anak-anak memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil Pancasila. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, serta berakhlak mulia, berkarakter, dan mandiri dan berkebinekaan. Inilah budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, sedikit banyaknya mungkin Bapak dan Ibu sudah kita terapkan ini. Nah, salah satunya itu adalah kita mengajari murid-murid kita supaya berpribadi kritis, ya, supaya berakhlak mulia. Misalnya kita mengajarkan murid-murid kita sebelum dan sesudah belajar, kita ajak mereka berdoa. Nah, dengan itu kita sudah membiasakan budaya positif. Artinya sudah kita tanamkan budaya positif ke dalam hati anak-anak kita sejak mereka masih duduk di bangku kelas SD. Nah, selain itu kita juga bisa membiasakan murid-murid kita berkarakter. Nah, kalau murid kita berkarakter baik, otomatis kemanapun mereka nantinya, kita menginginkan, kita mendoakan mereka menjadi murid-murid yang bisa terandalkan, bisa dipakai di masa depan demi nusa dan bangsa kita. Artinya tidak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru pada kurikulum Merdeka ini, diajak lebih kita fokuskan kita dalam memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada murid-murid kita supaya mereka nanti kita harapkan menjadi generasi emas. Jadi inilah Bapak dan Ibu tanggung jawab berbineka. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu Bapak dan Ibu. Kita terapkan rasa persatuan kepada murid-murid kita. Selanjutnya, kita Bapak dan Ibu guru tentunya kita telah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, boleh kan Bapak Ibu? Sebenarnya siapa Bapak Pendidikan Nasional kita? Sekali, Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai Bapak Pendidikan Nasional ini, beliau telah banyak memberi kita motivasi, dorongan dalam menerapkan pembelajaran yang berfokus kepada siswa-siswi kita. Nah, di sini ada moto beliau yang telah ditulis di dalam bukunya, yaitu ingat saat untuk belajar, di mana kita sebagai seorang guru ada di depan murid yang menjadi contoh teladan. Apa sih yang menjadi contoh yang bisa memberi kita buat untuk murid-murid kita? Seperti berkata sopan, apalagi Bapak Ibu? Cara berpakaian,
bisa dilihat oleh anak-anak kita sehingga anak itu meniru yang kita lakukan itu. Cara bersikap. Iya, cara bersikap, bertutur kata yang baik, ya kan? Nah, inilah yang menjadi contoh bagi murid kita yang nyata. Yang kedua, Maria Mangunkarsa, di mana di tengah kita memberi motivasi. Dalam arti kita ada di tengah-tengah murid kita sebagai pemotivasi mereka supaya mereka itu lebih giat belajar. Nah, yang kedua, yang berikutnya ada Tuturi Handayani, di mana kita seorang pendidik ada di belakang murid kita, akan kita dorong mereka supaya semangat berjuang belajarnya itu lebih giat lagi. Nah, ini adalah ini sebenarnya sudah kita lakukan, hanya kita mungkin tidak menyadarinya, tidak tahu oh itu apa. Ya, saya dan percaya semua guru sudah melaksanakan moto itu. Baik, untuk selanjutnya yang kita terapkan dalam pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran yang berfokus kepada siswa dan siswi kita, sehingga kita sebagai seorang guru bisa mencapai cita-cita kita atau visi atau doa kita supaya anak kita ini menjadi anak yang baik ke depan, anak yang menjadi generasi emas yang diharapkan oleh negara kita. Oke, untuk selanjutnya, nah tujuannya Bapak dan Ibu mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin dalam semua institusi, dalam motivasi diri kita sebagai seorang tenaga pengajar di sekolah kita, agar memiliki keyakinan dan kepatuhan terhadap aturan yang telah kita sepakati bersama, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid kita. Nah, artinya di dalam ini yang menjadi tujuan kita itu kita tanamkan hal-hal positif kepada murid-murid kita, dan kita harapkan murid-murid kita itu bisa menerapkannya juga dalam dirinya, sehingga kita sebagai seorang guru menjadi fasilitator bagi mereka, bisa menjadi teman bagi mereka. Kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya murid kita ini menjadi anak-anak yang berguna di masa kelak. Untuk selanjutnya, nah ini konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, nilai keyakinan, kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Nah, inilah yang kita buat supaya anak-anak kita ini nanti bisa berbudaya positif mereka. Paradigma. Perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang berbeda. Maksudnya ini mungkin kita selama ini Bapak dan Ibu, kita itu sebagai guru, seperti saya sebelum masuk ke pelajaran calon guru penggerak ini, saya ingin sekali Bapak Ibu, murid itu apa yang saya tahu, saya paksa supaya mereka itu pasti harus tahu. Apa yang aku tahu, apa yang bisa kuharapkan dengan materi itu, saya harus memaksa murid itu supaya mereka harus tahu apa yang tahu. Seperti itu. Nah, di dalam kurikulum Merdeka kita bukan seperti itu Bapak dan Ibu. Melainkan kita itu hanya sebagai fasilitator saja. Kita tuntut anak itu belajar sesuai dengan zamannya. Kalau anak-anak belajar sambil bermain, boleh, dengan catatan kita harus mendampingi mereka. Zaman anak ada yang suka lebih cenderung dia bermain sambil belajar. Ada juga anak-anak yang fokus dia belajar, tetapi dia tidak mau bermain-main.
Di sini karakter-karakter anak itu banyak. Nah, maka kita sebagai orang guru kita tuntut anak itu sesuai dengan zamannya mereka. Zaman sekarang segala-galanya adalah internet. Jadi tidak ada istilahnya Bapak Ibu baca buku sampai habis lalu hafal semua, tidak ada lagi. Melainkan yang ada sekarang kita tuntut murid kita itu, kita ajarkan murid kita itu sesuai dengan zaman mereka. Karena di ujung jari Bapak Ibu banyak ilmu. Yang ada handphone, lebih pintar anak-anak sekarang daripada kita. Dibukanya aja, disetutkan aja udah keluar. Jadi kita mengajari mereka sesuai dengan zamannya sekarang. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Berdiferensiasi, bermacam-macam, ya, ada bermacam-macam metode anak-anak sekarang mengikuti pembelajaran. Seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa di dalam ruang itu suruh diam, tidak. Zamannya sekarang kita menciptakan pembelajaran itu menyenangkan bagi murid kita. Sepertinya kalau murid kita lebih cenderung dia membaca, kita buat membaca. Kalau murid kita cenderung dia berolahraga, lalu kita bina dia dalam pembelajaran olahraga. Atau misalnya anak ini punya bakat dia menggambar. Nah, kita sebagai guru kita bina dia untuk menggambar. Misalnya anak-anak juga berbakat untuk bernyanyi. Sudah, anak itu kita biarkan, karena tidak semua pembelajaran disukai oleh anak-anak. Ya, seperti saya Bapak Ibu, jujur, kalau pembelajaran matematika saya tidak suka, betul. Ya, kalau pembelajaran matematika di waktu saya masih ngantuk, bahasa Inggris apa lagi ngantuk saya. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru di sini menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itu. Nah, bermacam-macam metode pembelajarannya. Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak dan Ibu kita bisa melihat kira-kira apa sih yang memotivasi diri manusia itu. Perilaku manusia didorong oleh penghargaan dan hukuman. Selain dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan rasa penting, hal ini dicapai melalui rasa kendali atas kehidupan seseorang, rasa memiliki sosial, dan rasa kontribusi sosial yang efektif. Di sini Bapak dan Ibu kita melihat bagaimana perilaku manusia zaman sekarang, termasuk perilaku anak-anak kita di sekolah ini. Sebenarnya kalau kita lihat di sekolah kita karena masih SD, mungkin kita masih biasa-biasa aja, tidak ada yang terlalu mencolok sekali dengan perilaku mereka. Jadi tugas dan tanggung jawab kita di sini mengajak mereka supaya mereka itu terarah hidupnya lewat pembelajaran kita, seperti cara berdoa, bagaimana sopan santun mereka, bagaimana hidup bersama, menghargai, menghormati walaupun berbeda-beda, tapi kita tanamkan rasa cinta persatuan. Menurut teori dorongan motivasi, penyimpangan dari keadaan stabil kita menciptakan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan ini menghasilkan keadaan dorongan psikologis yang mengarahkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan dan pada akhirnya membawa sistem kembali ke homeostatis, kembali keseimbangan. Artinya murid-murid kita bisa lihat, kita lihat mereka kira-kira apa yang menjadi kebutuhannya. Seperti tadi saya katakan, anak ini kebutuhan belajarnya misalnya matematika, maka kita sebagai
kebutuhannya. Yang saya suka belajarnya itu menggambar. Nah, kita sebagai guru tidak boleh memaksakan. Kita harus menuntun dia sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif sangat penting karena hal ini meningkatkan pengendalian diri. Nah, mengajarkannya untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantunya membuat pilihan yang bijaksana tentang cara dia memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, disiplin positif. Di sini peran kita sebagai seorang guru mendampingi anak supaya dia menyadari kesalahannya. Misalnya begini Bapak dan Ibu, ada si A berbuat tidak bagus, tidak baik. Misalnya dia mencuri pulpen kawannya. Nah, lalu si B ini menangis karena dia tidak memiliki pulpen. Atau anak kita misalnya suka mengambil barang orang lain, maka tugas kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung kita hakimi dia, tidak boleh langsung kita memukul. Nah, selama ini saya berposisi di mana? Mari kita renungkan Bapak dan Ibu. Kalau saya secara pribadi tanpa sadar, saya itu lebih sering ke penghukuman Bapak Ibu. Padahal itu salah sekali Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai seorang guru itu menyadarkan anak itu lewat nasihat-nasihat. Anakku, kalau kau sudah melakukan hal ini, apa yang kau dapatkan? Kalau kamu sudah menyusahkan temanmu, kira-kira apa yang terjadi? Kasihan kau sama temanmu. Contohnya seperti itu. Jadi inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru dalam disiplin positif ini, yaitu merubah pola pikir daripada anak-anak kita itu. Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, tadi kita disiplin berarti belajarlah. Belajar, terutama kita yang muda-muda ini yang diharapkan oleh orang-orang tua dalam membimbing anak-anak mereka. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya kita menuntut anak ini supaya dia sadar dan tahu kalau saya melakukan perilaku yang jahat, konsekuensinya apa yang saya dapatkan. Apakah saya rugi atau saya beruntung? Jadi kita sebagai guru menyadarkan siswa dan siswi kita lewat nasihat-nasihat. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa ibarat penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini kita bisa menyadarkan siswa-siswi kita itu tanpa ada ancaman atau hukuman. Misalnya dia berbuat salah, jangan kita hukum dia langsung. Tapi anak-anak lebih bagus kita sadarkan dia lewat nasihat-nasihat. Nah, kalau kita pukul akan berlalu Bapak dan Ibu. Biasanya anak yang sering dipukul semakin nakal, bukan menurut. Semakin nakal dia. Ya, tetapi bagaimana cara kita membuat pendekatan kepada mereka? Inilah tugas dan tanggung jawab kita. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita ini sudah kita laksanakan, hanya mungkin kita belum tahu. Nah, pada hari ini saya tidak percaya kita pasti tahu dan mengenal kira-kira apa pendekatan yang saya buat ketika anak saya ini berbuat yang tidak benar. Sebagai ini, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah
seperti kita membimbing mereka, kita menasihati mereka, kita menyadarkan mereka dengan berbagai cara kita atau metode. Makanya tadi ada berdiferensiasi, bermacam-macam metode yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru dalam menerapkan pembelajaran berdisiplin atau berbudaya positif. Nah, salah satunya kita bisa mengajarkan kepada murid kita 6S. Ada pernah kita dengar 6S kan? 6S. Apa itu 6S? Senyum. Oke, kalau anak berbuat salah, jangan buka kita tidak. Anak yang berbuat salah, ketika muka kita senyum, dia merasa bersalah. Pilihan yang bagi kita, padahal kita salah, padahal dalam hatinya memang otomatis merasa bersalah dia. Jadi artinya ada penyadaran dalam dirinya. Senyum kita, hai, kenapa sayang? Oh, apa tadi? Nah, seperti itu pada Ibu. Lalu sapa dia, nah seperti itu. Lalu salam, halo, selamat pagi. Kau tadi ngambil barang temanmu kan? Nah, kalau yang sayang dipulangkan. Seperti itu, bagus apa? Lalu santun dan semangat, itulah. Nah, contoh berikut ini contoh disiplin di sekolah bagi siswa kita. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini tahun ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Pokoknya kalau sudah sampai di sekolah kita lonceng anak-anak berbaris dan masuk ke dalam kelas. Yang kedua, mengenakan seragam sesuai dengan aturan sekolah. Ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Mengikuti upacara rutin. Berikutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tertib dalam mengikuti pembelajaran dan mengantri lingkungan sekolah, kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Apalagi kalau anak kita kelas tinggi, kalau sudah ada jadwal piket ini otomatis mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, hal ini sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Selanjutnya, contoh penerapan disiplin positif adalah dengan menciptakan budaya sekolah yang mengedepankan sikap saling menghormati. Dalam budaya sekolah yang demikian, siswa diajarkan untuk menghormati guru, orang tua, teman sebaya, dan juga diri sendiri. Artinya Bapak dan Ibu, kita menerapkan disiplin positif kepada anak-anak kita yang mengedepankan saling menghormati. Kita ajarkan anak-anak kita supaya dia menghormati temannya, supaya dia menghormati bapak dan ibu gurunya, supaya dia menghormati orang tuanya, dan supaya dia juga menghormati dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru, yaitu membuat penyadaran kepada siswa kita itu supaya tahu dia apabila dia berbuat baik apa konsekuensi yang didapatkannya, dan apabila dia berbuat tidak sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kira-kira apa yang terjadi. Seperti itu Bapak dan Ibu, silakan lanjut. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Bapak dan Ibu, di sini saya mau bertanya, kira-kira di mana ya posisi kita selama ini? Yang pertama, penghukum. Begitu salah Pak, itu atau begitu memukul, bukan hanya dengan memukul atau mencubit atau menjerat atau bagaimana segala macam, tetapi memukul juga bisa secara perkataan kita. Misalnya begini, anak kita sudah ada keinginan kelas kita setiap hari pakai baju yang bersih, rapi, sepatu hitam, kaos kaki yang putih. Lalu anak kita ini misalnya dia hari Senin karena basah, lalu dia pakai sepatu yang berwarna-warni. Lalu kita sebagai seorang guru, di mana posisi kita? Kita tahu bahwa anak itu melanggar aturan kita. Kita suruh dia buka sepatu kau,
juga termasuk salah satu contoh kontrol guru yang posisinya menghukum, lalu membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Seolah-olah kasihan kau sama ibu ya, kau gak mengerjakan tugas kau. Lembut dia, tapi menyakiti perasaan. Lebih baik kita tampar daripada perasaan sakiti Bapak dan Ibu dalam membuat merasa bersalah ini. Halus, makasih kau sama ibu ya, kau kerjakan tugas kau di rumah. Makasih kau sama ibu ya, gak pakai baju seragam kau hari ini. Inilah sering terjadi secara spontan dan begitu sekali. Lalu yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol guru terhadap murid sebagai teman. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah posisi kita ini sebagai teman? Misalnya kita anggap murid kita itu adalah teman sebaya kita. Dalam kurikulum Merdeka kita diajarkan murid itu adalah teman. Nah, teman kita dia. Kita berteman dengan mereka sambil bermain, sambil belajar, sambil bermain dengan mereka. Kalau di kelas 1 saya terapkan kemarin dan memang berhasil Bapak dan Ibu ya. Saya buat matematika. Lalu saya ambil daun jambu di luar itu saya serahkan aja. Lalu saya tulis di papan tulis ini angka berapa. Ambil daunnya segitu, lalu ambil lagi daunnya segitu lagi, 5 ditambah 7 gabungkan. Sambil bermain anak itu berkembang, rupanya lebih cepat mereka menangkap. Dalam mengatasi masalah juga, kita sebagai guru, kita anggap mereka murid itu adalah teman kita. Lalu yang keempat, memantau. Nah, memantau kita lihat anak kita ini, apakah dia ini bersifat seperti apa? Apakah anak ini bersifat rahasia, bisa kayak dibentak ya, atau diperhatikan. Lalu yang kelima, manajemen. Nah, kalau kita seorang guru harus menjadi seorang manajemen pendidikan, membina sebagai pemimpin kita harus mampu melihat kira-kira apa yang menjadi kebutuhan daripada murid-murid kita di dalam satu ruangan itu. Karena kita guru SD, guru golongan sering dibilangnya. Kalau mungkin kalau guru SMP ada beberapa mata pelajaran, tetapi kalau di SD itu dia semua, hanya beberapa yang tidak. Untuk selanjutnya pemokok. Nah, seperti tadi ini adalah penjelasannya. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Nah, ini membuat bersalah juga sudah saya katakan tadi. Lanjut. Iya, sebagai manajer. Oke, di sini nilai-nilai kebajikan profil Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu memiliki yang pertama itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu program primary adalah program berbasis inquiry-nya toleransi. Walaupun kita berbeda-beda, kita toleransi terhadap teman-teman. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Lanjut. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hatinya atau baik hatinya, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Keyakinan kelas kita, menurut saya, yang perlu ditambahkan di dalam kelas adalah aturan yang akan dilaksanakan supaya tercipta kedisiplinan dan ketertiban kelas, seperti saling menghargai, saling menghormati, bersikap jujur, dan bertanggung jawab menjadi
menjaga kebersihan bersama. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, kira-kira apa lagi yang bisa kita berikan supaya keyakinan kelas kita itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Di dalam membuat keyakinan kelas, yang dilibatkan adalah siswa itu sendiri, karena yang melaksanakan itu nantinya adalah mereka. Jadi apa enggak yang bisa mereka lakukan? Kalau mereka misalnya sebelum belajar dan sesudah belajar kita berdoa, boleh kita buat di dalam keyakinan kelas itu. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan kelas. Seperti tadi saya bilang, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membersihkan kelas bersama, mengerjakan tugas, belajar mandiri, bergotong royong, membuang sampah pada tempatnya. Nah, di religiusnya ada rasa tanggung jawab, ada berakhlak mulia, berpribadi baik, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkebinekaan. Silakan lanjut. Sebenarnya ada tadi videonya, tapi karena itu tidak bisa kita putar lagi. Nah, ini keyakinan kelas kita yang kita buat supaya ada aturan yang bisa kita buat nanti nasihat kepada murid-murid kita apabila ada murid kita yang melanggar daripada peraturan-peraturan itu. Ini contohnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar dan seterusnya. Mungkin ini keyakinan kelas kami di kelas 1 itu ada 10. Sekarang Bapak Ibu mungkin udah ngantuk ya. Ayo kita berdiri dulu. Kita berdiri semua. Bisa nggak dibuka di situ apa? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, putar ke bawah. Oke, baik Bapak Ibu. Menurut si Dr. William Rosser dalam choice theory, yaitu 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau dikatakan survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. 3. Kebutuhan kebebasan, freedom. 4. Kebutuhan kesenangan atau fun. 5. Kebutuhan penguasaan. Ini kita harus, sebagai seorang guru, kita harus tahu kebutuhan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh anak kita ini. Kalau saya di kelas 1, Bapak dan Ibu, saya itu dianggap seperti mamanya. Bahkan waktu pertama orang tuanya pergi, dia pikir saya mamanya. Berarti anak itu membutuhkan kasih sayang. Kalau misalnya anak kita itu membutuhkan kebebasannya, nah kita biarkan dia supaya dia menggali ide atau gagasan yang ada dalam dirinya. Itu kebutuhan dasar-dasar manusia. Silakan lanjut. Kebutuhan dasar manusia sudah tadi, lanjut. Itu penjelasannya. Nah, di sini seperti tadi ada kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Gitu. Lanjut. Di sini restitusi. Apa sih restitusi ini? Restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya Bapak dan Ibu, bagaimana kita seorang guru mengambil keputusan apabila siswa kita itu melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa menyesuaikan kira-kira apa yang harus kita langkah yang kita ambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah, baik itu di murid maupun sesama, seperti itu. Nah, sebenarnya tadi ada video tetapi kita tidak bisa putar di sini. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Ya, artinya di sini kita sebagai seorang guru bukan melakukan tindakan untuk menghukum atau membuat siswa kita itu patuh pada aturan itu dengan ada ancaman atau ada hadiahnya. Contoh begini, kalau kau berpakaian rapi mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, ibu berikan hadiah untukmu. Bukan, tetapi tugas dan tanggung jawab kita itu menyadarkan dia, itu saja. Lanjut, ini tadi apa? Lanjut. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Artinya murid-murid ini kita bisa menyadarkan mereka seperti yang saya katakan, bukan karena kita berikan sesuatu atau bukan karena kita berkata ada penghukuman, kalau tidak pakai sepatu maka saya hukum, bukan, tetapi bagaimana cara kita supaya dia sadar sendiri dari dalam dirinya dan dia berbuat dengan sendirinya tanpa ada paksaan, seperti itu Bapak. Ini restitusi segitiga. Ini ada pertama menstabilkan identitas. Ya, pertama itu menstabilkan identitasnya. Baru yang kedua memvalidasi yang salah, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Menstabilkan, kita bertanya, kenapa kau melakukan hal itu? Pasti ada alasannya kan? Lalu dia bercerita, lalu dia mengatakan sama kita, nah kalau begitu, seandainya pun saya di posisimu, saya pasti melakukan hal yang sama, hal yang salah seperti itu. Misalnya dia marah-marah, lalu kita menanyakan keyakinan sesuai dengan keyakinan kita tadi. Kira-kira apa yang kamu langgar dalam keyakinan kelas kita? Oh, menghormati teman. Nah, jadi kita tanya keyakinan dia. Lalu apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Anak itu dengan sendirinya dia pasti berkata, oh yang salah yang saya buat ya. Seharusnya kalau saya buat seperti itu, maka teman saya pasti tersakiti hatinya. Nah, jadi dia sadar sendiri dan mungkin dia bisa minta maaf tanpa kita suruh. Sadar dia apa yang dia buat seperti itu. Lanjut.
Ya, ini restitusi menguatkan. Bisa kayak momen ketika murid mereka melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik. Tentu bisa, asal dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat di atas? Bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan. Nah, artinya ini tadi teori untuk menyadarkan murid gitu ini. Ya, kita sadarkan dia atas kesalahannya. Misalnya dia bersalah, dia mencuri, tapi kita tidak memukul dia, tidak menghukum dia, tetapi kita meyakinkan dia, menasehati dia. Kalau kau mencuri, yang terjadi seperti ini, nah jangan lakukan lagi. Kita boleh kaitkan dengan ajaran-ajaran agama, ya, ajaran-ajaran daripada keyakinannya. Dengan itu dia bisa sadar sendiri akan perilaku-perilakunya. Lanjut. Nah, sebenarnya tadi ada di sini video tapi belum bisa kita putar. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya pada kesempatan ini, maka bila ada kata yang salah, bila ada kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, maka saya mohon dimaafkan. Jadi untuk selanjutnya sekian dulu, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan dari teman kita guru penggerak. Selanjutnya kita berterima kasih kepada Ibu Guru karena sudah menyampaikan atau berbagi pengalaman dengan kita. Semoga apa yang dipaparkan teman kita dapat kita terima dan untuk meningkatkan kinerja kita dalam melakukannya. Contohnya kepada murid kita pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah dan di rumah supaya kelak murid kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman, mandiri, dan gotong royong, inovatif, berkebinekaan global, sopan santun, dan menghormati sesamanya. Ada berbalik dari guru kita, silakan Bapak. Pendapat Bapak Ibu tentang pemaparan saya tadi. Oke, kita dengarkan umpan balik dari teman sejawat kita guru kelas 3. Dia akan menyampaikan umpan balik dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Guru tentang dari guru penggerak. Selamat siang buat kita Bapak Ibu Guru. Siang Bu. Saya dari guru wali kelas 3, nama saya Vanessa Limbo, ingin berterima kasih kepada Ibu Guru karena sudah menyampaikan atau berbagi pengalaman dengan kami. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa menjadi pengalaman baru buat saya secara pribadi dan teman sejawat yang juga dengan adanya pemaparan tadi mengenai budaya positif, maka kita semua akan mengetahui peran kita sebagai seorang guru dan meningkatkan kinerja kita sebagai dalam melakukannya. Contohnya menerapkan kepada murid kita pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah dan di rumah supaya kelak murid kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman, mandiri, gotong royong, inovatif, kebinekaan global, sopan santun, dan menghormati teman. Terima kasih. Demikianlah umpan balik dari teman sejawat kita guru kelas 3 dan kami ucapkan terima kasih. Dan di sini juga kita akhiri pertemuan kita ini dan selanjutnya kami serahkan kepada guru penggerak. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya, atas kerjasama yang baik telah
sedang mengikuti proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga dapat kita terapkan dalam menerapkan materi pembelajaran kita, terlebih-lebih dalam membudayakan nilai-nilai positif di sekolah kita ini. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Horas. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih sehat. Sehat semua anaknya? Sehat. Anak-anak, di awal semester ini kita akan membuat kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita yang akan nanti kita laksanakan. Aturan-aturan yang akan kita laksanakan. Nah, contohnya tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong, saling menghormati, saling menghargai, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Contohnya seperti itu. Nah, karena itu Ibu akan menerangkan kepada kalian semua untuk menyampaikan kira-kira apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Kita mulai dari kedua kelas dulu. Melati, menurutmu keyakinan kelas kita seperti apa, Nak? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Betul, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat? Sepakat. Baik, silakan tulis. Nah, menurut Nadia, keyakinan kelas kita seperti apa? Tidak boleh ribut di kelas, Bu. Betul, setuju? Setuju. Tidak boleh ribut di kelas. Tulis ya, Ketua. Nah, menurut Monica, kesepakatan kelas kita seperti apa, Nita? Tidak ribut saat belajar, Bu. Tidak ribut saat belajar. Betul sekali. Setuju kita? Setuju. Si Esther, kira-kira apa sih yang menurutmu keyakinan kelas kita? Tidak boleh meludahi lantai. Tidak boleh meludahi lantai supaya tidak kotor. Oke, setuju kita? Oke, silakan dijawab. Kira-kira apa saya? Bekerja sama, Bu. Bekerja sama. Betul. Setuju kita, Pak? Kita bekerja sama? Setuju. Niki, menurutmu keyakinan kelas kita seperti apa, Niki? Mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Betul, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, betul.
Inilah kesepakatan kelas kita. Sepakat kita itu semua? Sepakat kita. Oke. Selamat pagi Monica. Pagi, Bu. Apa kabar Nak? Baik. Nah, tadi pada saat istirahat, wali kelasmu mengatakan sama ibu bahwa kamu marah-marah sama temanmu yang bernama si Anita. Kenapa kamu marah-marah sama dia, Nak? Iya, Bu. Aku kesal dengan Anita. Dia selalu mencontek pekerjaanku. Bukan hanya PR, tapi waktu ujian dia juga mencontek pekerjaanku, Bu. Oh gitu, wajar sih kalau kamu marah-marah dan kesal. Seandainya pun ibu di posisi kamu, mungkin juga ibu melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Nah, lalu apa yang kamu lakukan terhadap si Mita? Saya marah-marah, Bu. Saya memaki-maki Anita. Dan tanpa sadar, saya membuang bukunya dan menendang kursinya. Oh, kamu pasti ada alasannya kan? Iya, Bu. Masa terus-terus Anita mencontek hasil pekerjaanku, Bu? Dia tidak mau belajar. Dia suka bermain-main dengan teman-temannya. Dia malas sekali, Bu. Oh, gitu. Wajarlah kalau kamu marah-marah, Nak. Karena kamu kan tidak mau kalau hasil pekerjaanmu dicontek oleh si Anita. Nah, kalau begitu, mari kita pikirkan, apakah tindakanmu ini sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak, Nak? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar ini? Saling menghormati teman, Bu. Betul sekali, Nak. Ya, menurut kamu, penting nggak kamu menghormati temanmu? Penting, Bu. Nah, kalau begitu, baik. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar, Bu. Nah, betul sekali. Baik, bersediakah kamu memperbaiki tindakanmu ini? Bersedia, Bu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini, Nak? Saya berusaha sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek pekerjaanku, aku akan melaporkan kepada ketua kelas atau guru. Betul sekali, Nak ya. Nah, Ibu sangat semangat untuk mendengarkan jawabanmu itu. Nah, artinya sekarang kembalilah ke kelasmu. Terima kasih, Bu. Permisi.